Shalom. Ada sukacita, amin. Beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami. Kami ada di tempat ini karena satu tujuan, Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Karena Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, lawat setiap kami. Kami percaya ketika kami menyembah, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan, sertai, lindungi mereka Tuhan. Biarlah tepat pada waktunya tiba di tempat ini dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kau yang mengambil alih ibadah ini Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan besarkan nama Tuhan, katakan, beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan.
sembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan kau yang lain, kau yang lain. Kau yang lain. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan lagu ini. Katakan sama Tuhan, kau yang Syakaralama, Jesus, Syakaralama, kau layak, Jesus, Syakaralama, dan kebenaran. Jesus, kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak.
We worship you. Terus sembah terus sembah terus saudara senangkan hatinya mulai pujian Engkau yang disanjung, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Nyatakan dirimu. Mari setiap kita yang merindukan hadirat Tuhan, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, biar tinggikan Dia, muliakan nama Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami membawa pujian penyembahan kami yang terbaik untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami muliakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise.
Satu hati.
tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Masih tetap berdiri, kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari angkat kedua tangan kita arahkan buat anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang hari ini mau mengajar anak-anak sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak kita. Kita akan arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Terima kasih Bapa yang baik. Pada sore hari ini Tuhan, Kau melihat seberapa banyak anak-anak yang Kau kasihi. Dan kami yakin percaya, kami berdoa Tuhan, Kau berikan hikmat pewahyuan, kepandaian yang lebih, bahkan Kau cover kesehatannya. Engkau pegang masa depannya ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, apapun anak ini kelak kerjakan, Engkau buat berhasil. Dan Kau lindungi, Engkau pagari Tuhan. Bahkan Kau berikan masa depan yang luar biasa. Bahkan Kau catat satu persatu nama-nama mereka, agar mereka menjadi benih-benih yang luar biasa. Engkau berkati Tuhan dalam studinya, Engkau berkati Tuhan dalam masa depannya. Engkau berkati Tuhan anak-anakmu ini kelak Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pembimbing Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat Tuhan untuk bisa membawa anak-anak ini Tuhan untuk lebih dekat, lebih cinta dan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah. Mari sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib,
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, Yesus. Selalu dengan segenap hatimu, Bapak Ibu katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau mencurahkan seluruh isi hatimu pada sore ini Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kerinduan hatimu. Biarlah Tuhan, kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup. Kami yakin percaya Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang berbicara. Engkau ambil alih Tuhan ibadah ini. Engkau berikan Tuhan pimpinan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau kuasai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat ya Bapa. Engkau berikan pewahyuan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang berbicara. Karena kami yakin percaya, tanpa ada penyertaan-Mu, tanpa ada kehadiran-Mu, semuanya akan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau berikan kami hati yang lembut. Engkau berikan kami hati yang baru, agar kami mendengar kebenaran firman-Mu dan menyimpannya dalam hati dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin percaya kita siap diberkati firman Tuhan, amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan beri salam kanan kiri kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Tuhan Yesus baik dan Dia teramat baik. Saudara kasih Tuhan, karena kita percaya bahwa hidup ini bukan satu kebetulan. Karena saya yakin percaya, apapun yang kita alami, situasi kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, satu yang kita yakini, kita ada dalam rencananya. Yang percaya katakan amin. Kita ada dalam rancangannya, apapun itu yang terjadi. Saya yakin percaya hari ini, apapun yang terjadi, kita percaya
bahwa Dia bekerja untuk memberikan kita satu hal yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita akan membaca dan kita akan membuka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan hari ini dengan tema persembahan yang hidup. Karena kita akan belajar bagaimana kita memiliki ibadah yang sejati, bagaimana kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara kasih Tuhan, itu yang saya sebutkan, bahwa situasi kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, bahkan ke depan apapun yang terjadi, saya yakin itu punya rencana Tuhan buat saudara. Karena saya yakin percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Yang percaya katakan amin. Karena Dia akan mendatangkan kebaikan dalam segala hal untuk orang yang percaya kepadanya. Saudara kasih Tuhan, saya rindu untuk membagikan ini buat saudara, agar saudara punya iman yang tangguh, punya iman yang kuat untuk menghadapi hari-hari yang semakin hari semakin sulit. Tuhan inginkan saudara dan saya mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara kasih Tuhan, di sini jelas dikatakan, saudara, apapun itu, saudara, di sini dikatakan ibadah yang sejati itu dalam pandangan Allah. Waktu saudara dan saya menyerahkan hidup saudara dan saya menjadi persembahan yang hidup. Mungkin kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin ada banyak yang berpuluh tahun, bahkan ada berapa banyak yang mungkin sudah kecil menjadi orang Kristen. Maaf kata, mungkin juga sampai ajal menjemput kita, kita belum tentu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita, apa rencana Tuhan menciptakan kita. Dan ini yang terpenting, agar kita tidak kehilangan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya setiap kita yang di tempat ini, kalau kita ditanya pasti kita cinta Tuhan. Kalau kita ditanya pasti kita mengasihinya. Bahkan terbukti kita melayaninya dengan luar biasa. Bahkan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi tahukah saudara, secara perspektif, secara kekekalan, itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Tapi yang terpenting adalah saudara dan saya memberikan hidupmu untuk Tuhan. Dan itu yang dikatakan persembahan yang hidup. Mungkin kita begitu luar biasanya melayani, mungkin kita begitu luar biasanya memberikan persembahan. Itu bukan buruk atau bukan tidak ada artinya, tapi sesungguhnya yang paling berarti adalah persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari kita tidak tahu hal itu. Tapi sore hari ini Tuhan katakan, aku lebih banyak melakukan untuk engkau daripada apa yang kau perbuat bagiku. Itu yang Tuhan katakan. Dan Tuhan inginkan kita melayani itu oke, kita memberi itu oke, tapi semuanya itu yang terlebih penting adalah Dia ingin memiliki hidup saudara dan saya. Bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Kalau hidup kita tidak diberikan kepada Dia, kalau hidup kita diberikan kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, baru Dia akan memberitahukan rencana yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak juga kita mengerti tentang anugerah. Apa sih anugerah itu, saudara? Anugerah itu ibaratnya kita tidak layak menerimanya, tapi kita terima itu. Itu artinya anugerah. Anugerah Tuhan diberikan bukan karena kita sudah berbuat baik, bukan karena kita sudah melayani kita diberikan anugerah, tapi anugerah itu artinya kita sesungguhnya tidak layak, tapi Tuhan berikan itu. Anugerah juga tidak diberikan kalau lagi kita berbuat baik baru ada anugerah. Kalau kita tidak berbuat baik tidak ada anugerah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu konsisten, bukan seperti manusia, saudara.
Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah berubah, saudara. Saudara kasih Tuhan. Dan hari ini kita harus bergantung penuh kepada Dia. Kita harus hidup dalam firman-Nya. Saudara kasih Tuhan, untuk menghadapi hari-hari mendatang, kita harus betul-betul mengerti rencana Tuhan. Sekali lagi saya perkatakan, kita tidak akan pernah bisa mengerti rencana Tuhan kalau kita tidak berikan dulu hati kita. Karena saya ingin percaya, seringkali kita punya pikiran, yang penting aku melayani, yang penting aku rajin ke gereja. Itu bukan tidak baik, itu baik. Tapi sesungguhnya, secara perspektif, secara kekekalan, itu tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Tapi yang penting di hadapan Tuhan, apakah engkau melayani, apakah engkau menyanyi, itu semuanya hidupmu untuk aku. Kadang-kadang kita berbuat segala sesuatu mengatasnamakan untuk kemuliaannya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu tahu apa motivasi kita melayani, apa motivasi kita memberi. Saudara kasih Tuhan, kalau sudah tahu rencana Tuhan buat saudara dan saya, saudara akan terkagum-kagum, saudara akan heran begitu luar biasanya rencana Tuhan buat saudara dan saya. Tapi seringkali kita tidak mengerti kehendaknya. Dan jawabannya, bagaimana kita tahu kehendaknya kalau kita tidak memberikan terlebih dahulu hidup kita, saudara? Kenapa saya katakan seperti itu tadi? Melayani oke, tapi itu tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah hidupmu harus diberikan kepada Dia. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada dasarnya, saudara. Saya bicara seperti ini ada dasarnya. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan saya, baguskah ini dikatakan di sini? Sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Kira-kira bagus nggak, saudara, kalau banyak orang percaya? Bagus, ya saudara, bagus. Apalagi kalau hari-hari ini, saudara, banyak orang kalau partai banyak pengikutnya, itu bagus. Tapi sekali lagi yang saya tadi singgung, pelayanan itu bagus, memberi itu bagus. Tapi secara perspektif, secara kekekalan, itu bukan yang terpenting bagi Tuhan. Tapi yang terpenting adalah engkau memberikan hidupmu bagi Tuhan. Bahkan kalau ayat 23 dikatakan banyak orang percaya, tapi itu yang saya katakan tidak terlalu penting kalau tidak betul-betul ada kualitas. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini sudah singkat. Apapun yang kita lakukan, Tuhan sudah memilih ada kualitas, bukan kuantitas. Kita akan baca ayat 24. Yohanes 2:24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Amin. Saudara, disinilah kuncinya, disinilah rahasianya. Banyak orang percaya karena melihat mujizatnya. Berapa banyak manusia di saat mereka melihat mujizat, di saat mereka masih suka, masih senang dengan Tuhan, Hosana, Hosana. Tapi ketika ada sedikit sesuatu, salibkan dia. Makanya Tuhan katakan, banyak orang percaya tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepadanya. Dan ini yang harus menjadi pikiran kita. Kita melayani, kita memberi, tapi kalau tidak memberikan hidup kita, itu akan sia-sia, saudara. Karena poin yang terpenting, Tuhan menginginkan engkau melebihi apa yang kau lakukan. Engkau mau melakukan apapun, tapi yang terpenting Tuhan lebih menginginkan dirimu daripada apa yang kau kerjakan. Kita lihat ayat 25. Yohanes 2:25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, inilah hatinya Tuhan. Mungkin manusia bisa kita tipu dengan pelayanan kita, mungkin manusia bisa kita tipu dengan perkataan kita. Tapi jelas mulai dari ayat 23, banyak orang percaya, tapi Tuhan tidak bisa memberikan mempercayakan dirinya kepadanya. Karena apa? Tuhan tahu hatinya manusia. Saudara kasih Tuhan, pikirlah baik-baik. Mungkin kita sudah keliling pindah kemana-mana, tapi mulai hari ini tanyakan pada dirimu, di mana aku sudah harus berdiri Tuhan untuk mendapatkan satu pencerahan, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan sore hari ini ada satu hal yang penting yang sampaikan kepada saudara. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan atas dirimu
Kalau engkau tidak terlebih dahulu memberikan hidupmu kepada Dia, pelayanan, persembahan bukan satu jaminan engkau sudah memberikan hidupmu kepada Dia. Karena Tuhan aku menginginkan engkau lebih daripada apa yang kau kerjakan. Aku mengasihi engkau lebih daripada apa yang kau sudah berikan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita melebihi pelayanan kita kepada Dia. Tuhan menginginkan kita kelak kita akan melayani bukan lagi dengan kemampuan kita, tapi dengan kuasa Allah. Saudara, itu nggak gampang. Saudara ingat, ketika ada firman mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi banyak pendeta, banyak gereja cuman mengutip yang belakang, semua akan ditambahkan. Dan kita berpikir kalau ditambahkan itu nanti kita semakin kaya, kita akan diberkati, kita akan sembuh. Saudara jangan pikir itu dulu, tapi carilah kerajaan surga, kerajaan Allah, kejar kerajaan Allah. Dan ketika engkau ketemu kerajaan Allah, maka engkau akan ketemu dengan rajanya. Dan ketika saudara ketemu dengan rajanya, maka saudara akan menikmati fasilitas surga, fasilitas raja engkau akan nikmati. Ketika engkau mencari kerajaan Allah dan engkau temukan rajanya, maka fasilitas raja itu engkau akan nikmati. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini kejar kerajaan Allah. Jangan cuma melihat akhirnya, semuanya akan ditambahkan. Jangan dulu, saudara, cari kerajaannya. Dan kalau engkau sudah ketemu dengan rajanya, maka engkau akan menikmati fasilitas raja. Saudara kasih Tuhan, banyak orang mengerti, banyak orang tahu. Tuhan panggil saya, Bu. Saya tahu, Bu. Tapi bagaimana, Bu? Saya masih ada anak kecil, saya masih rumah kontrak, saya masih begini begitu. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita banyak tahu tapi enggak percaya. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita banyak tahu tapi belum tentu percaya. Bahkan saya juga melihat, semakin kita banyak tahu, semakin sulit kita percaya. Bahkan tidak jaminan. Orang kuliah S1, S2, S3 banyak tahu, tapi belum tentu ada percaya. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak alasan-alasan ketika kita sedang dipanggil Tuhan. Tapi hari ini kita mulai mengerti, kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan kalau kita tidak memberikan hidup kita terlebih dahulu. Saudara kasih Tuhan, ini rahasianya bagaimana beberapa orang tahu rencana Tuhan, karena dia memberikan hidupnya terlebih dahulu. Saudara kasih Tuhan, pada perjanjian lama, kalau kita mempersembahkan, itu pakai binatang. Binatangnya mati, artinya mayat binatang dipersembahkan. Tapi dalam perjanjian baru, kalau kita mengorbankan sesuatu, bukan binatang lagi yang kita korbankan, tapi hidup kita harus kita persembahkan. Itu yang bisa dikatakan persembahan yang hidup dan berkenan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan dirimu melebihi apa yang kau kerjakan. Saudara kasih Tuhan, satu hal, saudara, Tuhan itu memberikan kita kekuatan, Tuhan itu memberikan kita hikmat. Dan satu hal, saudara, hari ini Tuhan bicara kepada kita, sesungguhnya setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa, bahkan dia menginjak ular dan kalajengking itu ada di bawah kakinya. Jadi sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa jatuh mestinya. Sebelum jatuh dalam dosa, dosa itu masih ada dalam pikiran kita, dan iblis tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita mestinya. Tapi kenapa kita bisa jatuh? Karena kita memberikan kesempatan kepada iblis, karena kita membuka celah sehingga iblis itu bisa menjatuhkan saudara. Karena iblis sudah lama hidup daripada saudara, dia 6.000 tahun yang lalu. Tapi tahukah saudara, kalau saudara betul-betul mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan, engkau tidak akan pernah ragu lagi, karena semuanya sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Saudara, ingat ketika dia di atas kayu salib, segala kutuk dia tanggung. Bahkan dikatakan bilur-bilurnya kesembuhan. Saudara kasih Tuhan, ingat saudara, ketika saya ikut Tuhan, berapa banyak proses yang saya alami. Tapi saya tahu, aku tidak akan pernah bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan sebelum aku persembahkan hidupku kepadamu. Saudara kasih Tuhan, mulai dari hari ini mari, berapa banyak dari kita yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita banyak tahu tapi belum tentu percaya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita sakit, ketika kita lemah,
Ketika kita tidak memiliki apapun, ketika kita ada dalam kekurangan, Dia memberikan kita kecukupan dan kelimpahan. Tidak satupun rencana buruk. Karena saya yakin percaya, iblis datang itu pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kau hidup yang berkelimpahan. Jadi tidak ada orang ngomong, iya Bu, saya diizinkan sakit supaya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Berarti kalau gitu orang di rumah sakit itu lebih banyak kemuliaannya dong daripada kita. Iya Bu, aku diizinkan Tuhan nggak naik kelas supaya aku nggak sombong. Berarti orang yang nggak naik kelas itu nggak sombong. Itu salah, saudara. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk. Berapa banyak juga orang ketika sakit jantung dan saya besuk, dan dia ngomong, iya Bu, Tuhan mengizinkan saya sakit jantung supaya saya lebih mengenal Tuhan. Loh, berarti semua orang yang lebih mengenal Tuhan itu mesti sakit jantung dulu, saudara. Sekali lagi, nggak seperti itu, saudara. Yang buruk itu berasal dari iblis, tapi yang baik itu berasal dari Tuhan. Bukankah Tuhan katakan Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan? Kalau kita sakit karena kita mungkin bertahun-tahun tidak menjaga kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini janji Tuhan itu luar biasa. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, yang berjanji bukan saya, tapi Tuhan yang berjanji. Ketika hidupmu engkau berikan kepada Dia, maka terjadi pertukaran. Hidupmu diberikan untuk Tuhan, dan kuasa Tuhan diberikan untuk engkau. Bahkan Tuhan katakan engkau akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih dahsyat dari itu. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, inilah persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang hidup itu bukan karena tenaga kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena absen kita nggak pernah bolong. Itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah engkau persembahkan hidupmu untuk Tuhan, dan engkau akan bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal lagi, saudara, ibadah yang sejati itu adalah satu pandangan Allah. Kalau sudah menyerahkan hidupmu untuk Dia, kita akan lihat apa sih ibadah yang sejati, saudara. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara kasih Tuhan, indah ibadah yang sejati. Saudara, tadi saya bicara kepada saudara, berikan dulu hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan mengerti kehendaknya. Kenapa seperti itu, saudara? Ini sangat penting sekali, karena tidak sembarangan, saudara. Karena Tuhan tidak melihat jumlah. Kalau engkau menjadi orang percaya, jadilah orang percaya yang berkualitas, jadilah orang percaya yang bermutu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu menitipkan semuanya kepada kita. Tuhan tidak melihat, tapi orang lain akan melihat setiap perbuatan kita. Tuhan titipkan kuasanya kepada saudara, Tuhan titipkan karunia-Nya kepada saudara, Tuhan titipkan otoritasnya kepada saudara, Tuhan titipkan pengurapannya kepada saudara, dan Tuhan titipkan kekuatan mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Karena itu hari ini Tuhan tantang engkau menjadi orang percaya yang berkualitas, menjadi orang percaya yang bermutu, menjadi orang percaya yang mempersembahkan hidupnya kepada Dia. Saudara kasih Tuhan, begitu luar biasanya janji Tuhan dikatakan, kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan bisa melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih hebat lagi. Saudara kasih Tuhan, sore hari ini kembali lagi kita diingatkan oleh Tuhan, persembahan kita itu baik, pelayanan kita itu baik, tapi bagi Tuhan itu bukan yang terpenting. Yang bagi Tuhan yang terpenting adalah engkau persembahkan hidupmu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan gak kelihatan, tapi orang bisa melihat kita melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita.
Karena Tuhan titipkan kasih karunia-Nya kepadamu, kuasanya, otoritasnya, anugerah Tuhan berikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Dan saya yakin percaya, jadilah orang-orang percaya yang bermutu, jadilah orang-orang percaya yang berkualitas. Walaupun banyak orang percaya, tapi Tuhan tidak mau menitipkan dirinya kepada dia, karena Tuhan tahu hati manusia. Tapi saya yakin percaya yang di tempat ini Tuhan akan percaya engkau. Kalau malam ini engkau percaya persembahan hidupmu, dan engkau akan diberikan Tuhan kekuatan, otoritas, kuasa terjadi atas engkau, karena engkau persembahkan hidupmu kepada dia. Saudara kasih Tuhan, biarlah malam ini kita melihat dan kita akan dibedakan. Kuduslah engkau. Mungkin berapa banyak orang di luar sana mengatakan, mana mungkin Bu Susi, kita ini manusia bisa kudus. Ya, kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan itu memerintahkan seperti ini, Tuhan akan berikan engkau kekuatan, Tuhan akan berikan engkau kemampuan untuk kudus. Kudus itu bukan berarti saudara hidup di hutan, saudara hidup di kaki gunung, dan saudara tidak makan daging dan apapun, saudara hanya berpuasa, itu namanya kudus. Bukan seperti itu kudus, saudara. Kudus itu artinya dipisahkan. Saudara dipisahkan. Kita akan baca di dalam Matius pasal 5 ayat 8. Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Saudara kasih Tuhan, bahwa Allah itu kudus, maka kuduslah engkau. Apa yang Tuhan perintahkan, itu terus mengukur kemampuan kita. Tuhan itu kudus. Tuhan tidak bisa menurunkan standarnya. Kalau kita orang yang setengah kudus atau orang yang tidak kudus, Tuhan tidak bisa menurunkan standarnya ikut-ikutan setengah kudus atau tidak kudus. Tapi kita yang harus mengejar untuk menjadi kudus. Berapa banyak orang mengatakan tidak mungkin. Itu bukan menjadi alasan. Kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan yang mengatakan, itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kemampuan untuk hidup kudus. Hidup kudus bukan berarti tidak pernah berdosa. Hidup kudus bukan berarti tidak ketemu orang. Hidup kudus itu artinya engkau dipisahkan. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ini yang Tuhan katakan, kita harus dipisahkan. Kamu harus berbeda dengan dunia. Kalau dunia melakukan hal-hal yang najis, engkau tidak boleh melakukan hal seperti itu. Engkau diperbaharui oleh Tuhan. Berubahlah melalui pembaharuan budimu. Itu artinya pikiran kita berubah. Tindakan kita juga tidak sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia berbuat ini, jangan engkau lakukan itu. Berbuatlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena iblis itu setiap hari akan menyerang saudara dan saya. Iblis itu menyerang tidak lihat waktu. Iblis itu menyerang tidak akan pernah berhenti. Karena itu saudara, milikilah hati yang betul-betul diperbaharui setiap saat. Saudara yang kasih Tuhan, milikilah roh yang menyala-nyala. Bagaimana Bu saya bisa memiliki sesuatu yang berbeda? Engkau bisa memiliki roh yang menyala-nyala, makanya engkau akan bisa berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kita akan lihat di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tuhan sangat kenal manusia, karena kita pun bukan orang yang selalu terus semangat, tapi ada kalanya kita akan down, kita akan surut semangatnya. Karena itu Tuhan katakan, hendaklah menyala-nyala. Bagaimana kita punya roh bisa menyala-nyala? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan sampai akhirnya? Saudara, saya akan ibaratkan sesuatu. Kalau engkau memiliki kerinduan untuk rohmu menyala-nyala, saya berikan satu ilustrasi. Saudara bisa bayangkan, saudara tahu lampu Aladin? Mungkin saudara pernah membaca kisah Aladin. Itu ada lampu yang seperti ini, imajinasi masing-masing, dan di ujungnya ini ada satu api yang menyala. Dan saya yakin percaya, api yang menyala itu melalui sumbu. Tapi bukan semata-mata sumbu itu yang membuat keluar dari sumbu itu api, tapi membuat sumbu itu bisa ada apinya karena sumbu tadi terendam dengan minyak. Yang setuju katakan amin.
Sumbu ini bisa menyala, tapi bukan berarti sumbunya yang membuat menyala dan mengeluarkan api. Tapi karena sumbu tadi terendam oleh minyak, begitu pula dengan hidupmu. Kalau engkau memiliki roh yang menyala-nyala, engkau sudah minyak di dalam kehidupanmu. Semakin banyak minyaknya, semakin terang apinya. Semakin surut minyaknya, semakin redup apimu. Pertanyakan dalam dirimu, apakah hari ini minyakmu sudah mulai habis? Mulai tawar hatikah engkau? Mulai putus asakah engkau? Tapi Tuhan inginkan engkau, kalau engkau ingin mengerti akan kehendak Tuhan, yang pertama berikan hidupmu kepada Dia. Dan untuk menjaga kehidupanmu, engkau harus perbaharui hidupmu. Engkau harus dipisahkan menjadi kudus. Bahkan engkau harus punya roh yang menyala-nyala. Mau tidak mau engkau harus ada minyak yang banyak. Saudara yang kasih Tuhan, artinya apa minyak yang banyak itu? Apa saudara? Minyak itu seperti apa? Kita akan baca dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini, saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala, saudara? 3 hal ini harus kita lakukan. Kita akan lihat yang pertama, berkata bersukacitalah dalam pengharapan. Itu artinya saudara, berbahagialah, bersukacitalah. Kita mengalami masa-masa yang sulit, tapi Tuhan inginkan biarlah rohmu menyala-nyala. Itu artinya kita tetap bersukacita. Itu artinya minyak yang pertama, kita harus tetap bersukacita. Kita harus punya pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yakobus dikatakan pengharapan itu seperti jangkar. Saudara tahu jangkar? Jangkar itu akan menahan kapal tidak terombang-ambing. Itu artinya kuat di masa-masa badai yang besar apapun. Kalau kau tetap bersukacita di dalam pengharapan, maka engkau tidak akan pernah mudah terombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri. Saudara yang kasih Tuhan, dan hari ini juga taruhlah harapanmu kepada siapa, saudara? Kita akan lihat dalam Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Saudara, inilah yang dikatakan, miliklah pengharapan di dalam Dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau berharap bagaimana hari ini? Apakah kita bisa berharap pada uang kita? Apakah kita bisa berharap pada rupiah, dolar? Gak mungkin, saudara. Itu semua berubah. Apakah kita berharap pada jabatan kita? Gak mungkin. Jabatan pun juga bisa hilang. Apakah kita berharap kepada manusia? Makin tidak mungkin. Karena manusia gampang berubah. Kita hanya satu pengharapan kita, hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan sore hari ini mulailah mempunyai keputusan hanya berharap kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya ceritakan sedikit tentang kisah waktu kita dalam keadaan sulit dan susah. Satu yang menjadi pengharapan kita, dan saya cuma bisa ngomong thanks God, thanks God. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak kalau kita sakit, sebetulnya kita tidak perlu merengek minta disembuhkan, karena kita tahu kita sebagai anaknya, semuanya sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Segala sakit penyakit kita ditanggungnya. Kita tinggal ambil kalau kita merasakan kita anaknya, dan kita yakin Tuhan bisa membuat kita semuanya baru. Kita hanya bisa mengucap syukur. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak ketika Tuhan juga memproses kehidupan saudara dan saya itu berbeda. Ada orang yang diproses 1 tahun, nggak bisa minta diskon 1 bulan aja, nggak bisa. Tuhan proses saya selama 13 tahun bisa membuat seperti ini, karena ada prosesnya 13 tahun. 37 tahun sampai Tuhan panggil untuk melayani. Itu prosesnya berat. Bahkan sampai hari ini apakah tidak ada proses? Proses. Tapi Tuhan persiapkan kita. Karena itu saudara, setiap kita pasti melalui proses. Dan ketika engkau sudah lewati proses, engkau tidak hanya tahu tapi percaya penuh. Orang Kristen membaca Alkitab itu ada 2. Ada yang ingin tahu, ada yang ingin percaya. Kalau engkau baca firman hanya ingin tahu, makanya gampang sekali down, makanya gampang sekali putus asa, makanya gampang sekali terombang-ambing. Tapi kalau engkau baca Alkitab menjadi percaya, ombak sebesar apapun, ada pengharapan yang kuat di dalam engkau. Saudara kasih Tuhan, tetap perkataan terima kasih kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan saya diproses, ketika anak-anak masih kecil, bagaimana saya bingung untuk bisa menyekolahkan mereka. Saya tidak punya pikiran bisa mengkuliahkan mereka, bahkan bisa lulus SMP, SMA, puji Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan ada yang kuliah. Saya tidak pernah mikir
punya rumah, yang penting ada uang untuk kontrak, puji Tuhan. Tapi ketika engkau gantungkan pengharapanmu kepada Tuhan, ketika engkau tahu rencana Tuhan dalam kehidupanmu, ketika engkau berikan hidupmu kepada Dia, maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu Tuhan berikan. Apa yang tidak pernah kau lihat itu yang Tuhan berikan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu Tuhan siapkan. Saudara yang kasih Tuhan, tetap perkatakan thanks God. Kita akan menyanyi. Apapun yang terjadi saat ini, sakit penyakitmu ditanggung oleh Tuhan. Sesungguhnya ketika engkau sadar bahwa engkau berikan hidupmu kepada Dia, maka engkau hanya minta terima kasih Tuhan, thanks God. Kita akan menyanyikan sedikit ya saudara ya, bagaimana hari ini kita persiapkan hati kita. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah menyerah mengikut Tuhan. Hari ini kita diberikan satu pengertian, pelayanan kita akan sia-sia, persembahan kita akan sia-sia kalau engkau tidak memberikan hidupmu kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, minyak yang pertama berbicara tentang bersukacitalah dan berharaplah kepada Tuhan. Di masa-masa kesesakan, di masa-masa ketika suami berpulang, saya tidak memiliki pengharapan lagi kepada manusia, semakin meninggalkan saya. Tapi saya punya pengharapan batu karang tidak pernah goncang. Di saat melahirkan cuma anak yang pertama, di sini ada saksi hidupnya Ibu Eli. Ketika melahirkan dibawa suami ke rumah sakit, itu pernah melahirkan dengan dokter. Tapi anak kedua sampai kelima cuman bidan di rumah, tidak ada uang untuk melahirkan. Saudara, tetapi Tuhan katakan miliklah minyak, bersukacitalah, biarlah api itu berkobar-kobar. Betapa sedih, betapa berkekurangan. Kalau saudara mungkin hari ini berbicara malam ini nanti makan di mana? Kalau saya pertanyaannya, bisa enggak besok makan? Tapi ketika kamu tetap berharap kepada Tuhan, ketika minyak itu tetap ada, pengharapanmu kepada Tuhan, tetap ikut Yesus, tidak akan pernah berbalik lagi. Dan itu membuat saudara semakin dipakai Tuhan. Itu membuat saudara akan diberikan satu kehendak Tuhan, rencana Tuhan diberitahukan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita menjadi orang Kristen, bahkan bertahun-tahun, berpuluh tahun melayani. Tapi kalau engkau tidak betul-betul memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah tahu kenapa engkau diciptakan, apa yang direncana Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan,
Minyak yang pertama, bersukacitalah di dalam pengharapan. Dan yang kedua, minyak yang kedua berbicara tentang sabarlah dalam kesesakan. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan ketika berbicara, Bu Susi, apa maksudnya Tuhan? Saya sudah sesak. Saudara tahu sesak itu apa? Sesak itu artinya, contohnya ketika gaji belum datang, uang di dompet habis, harus beli susu, harus bayar listrik, harus ini, itu sesaknya luar biasa. Sesak itu, wah, sesak pokoknya saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau pencobaan sih, oh tahu pencobaan. Kalau sesak, orang napas sesak, itu berharap pada kemerdekaan, kelegaan saudara. Tapi di sini Tuhan memberitahukan kepada kita, ini minyak yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan ketika ada seorang ibu mengeluh, sampai kapan Bu? Sabarlah. Karena proses itu tidak akan pernah bisa didiskon. Tapi Tuhan tahu masa kadaluarsanya pas masalah. Saya pun juga tahu, 13 tahun Tuhan memproses saya. Dan saya tidak pernah mengatakan sampai kapan. Dan satu hal yang kita juga tahu, jangan pernah berkata Tuhan pakai aku, tapi katakan Tuhan izinkan aku bisa dipakai oleh Engkau. Karena tadi dikatakan tidak semua orang walaupun yang percaya, Tuhan percayakan dirinya kepadamu. Kalau kita cuma pakai aku, seolah kita yakin kita bisa dipakai. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan izinkan aku bisa dipakai olehmu, harusnya seperti itu doanya. Itu memang ada kerendahan hati. Itu artinya belum tentu orang yang percaya itu Tuhan percaya kepadamu. Karena Tuhan tahu manusia itu bagaimana. Manusia gampang berubah. Hari ini hosana, besok salibkan dia. Itu hati manusia. Tapi saya berharap saudara di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan terluar biasa. Saudara Tuhan, terpenting ada sabarlah dalam kesesakan. Saudara, saya pernah punya kerabat, dan kerabat saya ini gampang sekali sesak. Dan setiap kali sesak dia minum obat yang zaman dulu ada promonya, sesak minum obat, sesak minum obat. Tapi pada satu kali dia kolap dan dibawa ke rumah sakit, nggak nyutut, akhirnya pulang. Dan ketika kita pulang untuk memberesi semua barangnya, di situ ditemukan obat yang seperti untuk bebas napas, banyak sekali. Ternyata mungkin terlalu banyak minum obat itu. Saudara kasih Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi sandaran kita, hanya Tuhan yang menjadi pegangan kita, hanya Tuhan yang bisa kita percaya. Saudara kasih Tuhan, mulai hari ini belajar untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berbicara rencana kehendaknya kepada saudara. Yang ketiga, berbicara apa saudara? Sebelumnya saya akan bawa saudara di dalam Ayub terlebih dahulu tentang sabarlah dalam kesesakan. Saya akan berikan contoh. Apakah di antara kita pernah mengalami seperti Ayub? Tapi begitu luar biasanya Ayub. Kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Saudara kasih Tuhan, saudara sekarang sesak, tapi adakah di antara saudara yang mengalami masalah sehebat seperti Ayub? Ada saudara. Ayub dalam satu hari hartanya habis. Dalam satu hari semua karyawannya mati, hanya satu orang yang selamat yang lapor. Dalam satu hari dia menghadapi 10 peti mati di hadapannya, dan isi peti mati itu anaknya semua. Saya rasa belum ada. Tapi Ayub tetap setia. Tapi Ayub tetap sabar. Bahkan ketika dia punya sahabat yang diharapkan untuk bisa menghibur dia, tapi sahabatnya justru mengecat dia. Berapa banyak sahabat-sahabat hari-hari ini awalnya baik, semakin baik sesungguhnya semakin berbahaya. Satu kali luka dia bisa membunuh engkau, segalanya akan dibunuh. Itu saudara. Dan biasanya membunuh orang paling terdekat. Seperti Ayub. Ayub membutuhkan dukungan sahabatnya, tapi apa yang diterima? Bahkan dia punya istri, istrinya juga mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Dan Ayub bukan hanya kehilangan hartanya, bukan hanya kehilangan anaknya, tapi dia juga sakit gatal yang sangat-sangat
digaruk sama beling nggak kerasa, saudara. Tapi Ayub mengerti, tidak ada rencanamu yang gagal. Apakah Tuhan yang mendatangkan seperti itu? Tidak, iblis yang mendatangkan seperti itu. Tapi itu seizin Tuhan, eksekutornya bukan Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita, Tuhan izinkan kita mengalami fitnaan, Tuhan izinkan kita diperlakukan tidak adil. Tapi itu salah satu proses. Saudara kasih Tuhan, sebelum Tuhan membawa saya seperti ini, Tuhan sudah katakan saya diproses selama 13 tahun. Kalau saudara tidak pernah mengalami proses, saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan kepercayaan, saudara. Karena semakin besar kepercayaannya, semakin lama prosesnya. Karena apa? Kalau tanpa proses, saudara jadi orang setengah matang, nggak jadi baik, malah jadi batu sandungan. Dan saya berharap yang di tempat ini adalah orang-orang percaya yang berkualitas, orang-orang percaya yang bermutu. Karena Tuhan akan menitipkan kuasanya, anugerahnya, otoritasnya, kuasanya kepadamu. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Ini adalah minyak yang terakhir untuk engkau bisa berkobar-kobar. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, yang terpenting bagi orang percaya adalah doa. Karena doa itu ada satu kuasa yang sangat dahsyat. Mungkin hari ini saudara mengatakan, wah, Bu Susi sedang berkhotbah, tapi saudara nggak tahu di tengah-tengah khotbah saya juga berdoa supaya firman yang saya sampaikan saudara bisa terima dan saudara bisa ngerti apa arti yang Tuhan katakan. Engkau tidak akan pernah bisa mengerti kehendaknya kalau engkau tidak bisa berikan hidupmu dulu kepada Dia. Saudara kasih Tuhan, doa itu sebuah komunikasi. Tuhan mengajarkan kita doa Bapa Kami. Doa itu bukan membaca puisi. Berapa banyak kalau kita disuruh doa, jangan kamu aja, aku tidak bisa berkata-kata. Itu artinya dia pikir doa itu berpuisi, doa itu kata-kata mutiara. Itu salah, saudara. Berdoa itu kita komunikasi. Seperti kalau anak saya datang, mungkin anak saya dulu masih sekolah, nggak mungkin pakai kata-kata mutiara. Ibunda yang terkasih, hari ini Ananda datang untuk meminta uang saku karena Ananda tidak berangkat ke sekolah. Demikian laporan. Bukan seperti itu, saudara. Kalau anak saya datang ngomong minta uang jajan, selesai. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa membukakan hati kita. Apapun pelayanan kita, pekerjaan kita itu baik, tapi yang terpenting adalah berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Dan saya yakin percaya, saudara pulang buat pengertian, saudara pulang digenapi, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena di dalam dirimu lah Tuhan akan titipkan kuasa, anugerah, otoritas yang luar biasa. Karena itu jadilah orang-orang percaya yang berkualitas, bukan berkuantitas yang Tuhan tarik, tapi Tuhan mencari orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bermutu, dan itu ada di tengah-tengah saudara. Dan saya doa sore hari ini, saudara diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati. Biarlah malam ini kita punya sukacita surgawi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu apa, saudara? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan jangan pernah berhenti atau berputus di dalam doa. Berdoalah senantiasa. Dan saudara harus bukan hanya tahu, tapi harus percaya. Dan saudara harus bisa memberikan hidupmu kepada Dia. Ketika saudara memberikan hidupmu kepada Dia, maka terjadi barter. Tuhan juga akan berikan kehendaknya kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Katakan bersama-sama. I have decided to follow Jesus. No turning back.
Sisi Herawati Tuhan, biarlah kiranya tanganmu terarah, mengangkat tanganmu buat hamba-Mu ya Tuhan. Semakin Kau pakai luar biasa dalam kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, Kau turut campur tangan Tuhan. Biarlah kiranya semakin hari pertajam hubungannya dengan Engkau Tuhan, dan kemanapun dia melangkah, nama Yesus boleh dipakai, digunakan dan ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa, kami akan memberikan terbaik. Biarlah kiranya tangan-tangannya memberi ini pun Kau berkati Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Biarlah kiranya kami rindu Tuhan memberi dari apa yang kami miliki dengan penuh dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya.